Sebelum Ibu akan menyampaikan tentang materi ciri-ciri teks ceramah, Ibu akan menjelaskan kembali tentang inti dari pengertian ceramah kemarin adalah ceramah sama halnya dengan menginformasikan sesuatu hal kepada audiens atau menyampaikan informasi di depan audiens. Itu adalah garis besar atau inti dari pengertian ceramah. Bu Uma minggu yang lalu juga sudah menjelaskan tentang perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Sebenarnya ketiga ini hampir memiliki kesamaan yang bertujuan untuk mengajak. Hanya yang membedakan itu adalah pembicaranya, ya. Kalau pidato itu pasti sifatnya suatu ajakan, tetapi ajakan itu harus dilaksanakan. Kalau ceramah itu tujuannya hanya untuk menginformasikan kepada khalayak umum atau kepada pendengar supaya hal yang akan disampaikan itu dapat tersalurkan kepada pendengar. Nah, kalau khotbah itu tujuannya itu untuk menyampaikan suatu ajaran-ajaran yang berhubungan dengan keagamaan. Biasanya itu langsung bertujuan dengan cara atau sama halnya dengan cara mempraktikkan. Nah, itu review dari materi yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Untuk kali ini, Ibu akan melanjutkan materi dari teks ceramah, yaitu adalah ciri-ciri teks ceramah. Ciri-ciri teks ceramah yang pertama adalah menjelaskan atau menginformasikan untuk memperluas pengetahuan kepada pembaca. Jadi ciri yang utama itu untuk menjelaskan suatu informasi supaya informasi itu dapat diperluas pengetahuannya kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua, dalam teks ceramah atau teks ceramah itu disampaikan oleh pakar atau yang ahli di bidangnya. Ya. Lalu yang ketiga, bersifat persuasif atau bersifat mengajak. Yang keempat, argumen untuk menguatkan topik. Maksudnya, jadi seorang pembicara itu harus mampu memiliki argumen atau pendapat untuk menguatkan suatu topik yang dibicarakan. Lalu yang kelima, terdapat fakta atau data. Jadi dalam mengutarakan teks ceramah itu harus terdapat fakta-fakta atau data-data supaya apa? Supaya dapat memperkuat suatu argumen yang dibicarakan di depan pendengar, ya. Lalu yang keenam, teks ceramah itu pasti komunikasi dua arah atau lebih dari dua arah. Tujuannya apa? Supaya informasi itu dapat tersampaikan. Lah, anak-anakku, jadi ciri teks ceramah itu ada 6, ya. Selanjutnya, selain ciri, dalam membuat teks ceramah itu juga terdapat unsur-unsurnya. Di sini, Bu Uma sudah menyediakan 2 versi unsur teks ceramah. Sebenarnya itu hampir sama, hanya saja pembagian strukturnya yang membedakan. Tetapi intinya sebenarnya sama. Dalam versi pertama itu terdapat pembuka, isi, dan penutup. Pembuka di sini sama halnya dengan pendahuluan. Isi sama halnya dengan argumen-argumen yang diutarakan. Dan penutup di sini sama halnya dengan
penegasan ulang dari apa yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan atau pembuka. Jadi ini versi yang pertama hanya memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua adalah isi, dan yang ketiga adalah penutup. Lalu, versi yang kedua di sini terdapat 5 unsur. Yang pertama adalah salam pembuka. Yang kedua adalah pembuka. Yang ketiga adalah isi. Dan yang keempat adalah penutup. Dan yang kelima adalah salam penutup. Pada bagian salam pembuka di sini berarti intinya isinya adalah menyapa audiens, ya. Dalam bagian salam pembuka di sini berarti isinya sapaan, ya. Lalu pada bagian pembuka sama halnya dengan pendahuluan, ya. Pembuka sama halnya dengan pendahuluan. Pendahuluan di sini jadi yang disampaikan adalah topik atau pokok pembicaraan. Isi di sini adalah berupa argumen, ya, berupa argumen atau pendapat-pendapat yang disampaikan. Dalam bagian penutup di sini sama halnya berisi dengan penegasan ulang dari topik apa yang sudah dibicarakan pada bagian pembuka atau pendahuluan. Lah, pada bagian penutup di sini pasti intinya itu berisi ajakan yang sifatnya persuasif atau untuk mempengaruhi. Dan pada bagian salam penutup di sini berarti isinya adalah ucapan terima kasih, ya. Ucapan terima kasih atau berisi sebagai bagian penutup di akhir salam penutupnya. Jadi intinya ini untuk. Lalu yang kelima ada bagian salam penutup yang berisi sebagai akhir, ya, akhir. Dalam bagian akhir di sini itu pasti terdapat ucapan terima kasih juga, ya. Ucapan terima kasih. Baik, perlu Ibu tegaskan lagi. Jadi struktur teks ceramah atau pidato itu ada 2 versi. Yang pertama hanya ada 3 struktur dan yang kedua terdapat 5 struktur. Tapi Bu Uma meminta kepada anak-anakku kelas 11 baik MIPA atau IPS, apabila Bu Uma meminta kalian untuk membuat teks ceramah, Bu Uma minta kalian menggunakan versi yang kedua, ya. Versi yang kedua, ya, perlu diingat, ya, versi yang kedua. Selanjutnya, dalam teks ceramah itu juga terdapat kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama, menggunakan kata ganti orang. Ya, Bu Uma di sini sudah menyebutkan ada kata ganti orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, dan jamaknya. Tetapi perlu Ibu tegaskan lagi bahwa dalam teks ceramah
itu biasanya yang muncul adalah kata ganti orang pertama tunggal. Ya. Dan kata ganti orang kedua jamak. Kata ganti orang kedua jamak adalah contohnya kalian. Dan dalam teks ceramah itu juga terdapat kata ganti orang kedua jamak sapaan ya. Sapaan. Ibu tambahkan ya. Sapaan. Contohnya misalkan hadirin. Lalu saudara. Bapak-bapak atau ibu-ibu dan lain sebagainya. Ibu contohkan 2 saja. Ya, jadi kaidah yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang ya. Tetapi dalam teks ceramah itu yang sering muncul adalah kata ganti orang pertama tunggal diganti dengan saya, aku. Dan kata ganti orang kedua jamak diganti dengan kalian. Dan kata ganti orang kedua jamak sapaan diganti dengan hadirin, saudara, beliau, bapak-bapak, ibu-ibu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, menggunakan kata istilah atau kata teknis. Ya. Menggunakan kata istilah atau kata teknis dari topik yang dibahas ya. Dari topik yang dibahas. Di sini Bu Uma menyontohkan apabila dalam ceramah itu membahas tentang jenis-jenis prosa. Lah itu berarti kata istilahnya atau kata teknisnya adalah prosa. Lah dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, terdapat hubungan sebab akibat atau kausalitas. Apa contoh hubungan sebab akibat atau kausalitas? Lah, di sini Bu Uma sudah menyontohkan ada oleh karena, akibat, maka, dengan demikian. Selanjutnya terdapat kata kerja mental. Kata kerja mental itu berarti berhubungan dengan perasaan atau yang diharap atau yang diinginkan. Di sini Bu Uma menyontohkan ada diharapkan, ada kata mengagumkan, berpendapat, dan menyimpulkan. Lalu yang kelima, terdapat kata-kata persuasif atau ajakan. Sebagai contoh, sebaiknya, hendaknya, harusnya, dan diharapkan. Lah, ini adalah materi teks ceramah yang Bu Uma sampaikan. Apabila anak-anakku belum paham, silahkan ditanyakan di grup WA kelas ya. Jangan lupa kalian harus mencatat di buku catatan kalian menggunakan bahasa kalian masing-masing untuk belajar mandiri di rumah ya. Mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan kepada anak-anakku kelas 11. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.